Sekarang kita akan belajar, saudara, untuk mengenal gereja dengan sesungguhnya. Dalam arti jemaat yang saya baca, saudara ditunjukkan secara bersambung apa saja keputusan sinode dalam tata gereja yang ada. Dan itu baik. Nah, waktu saya melihat itu, maka Roh Kudus menggerakkan saya untuk menunjukkan kepada saudara tentang gereja yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Saudara, segala sesuatu kalau kita tidak tahu aslinya atau asal-usulnya atau tujuannya, maka terlalu lama kita menggunakan sesuatu itu, maka seringkali kita jadi lupa asal-usulnya atau lupa apa yang sesungguhnya itu dia dibuat untuk barang itu. Nah, sebagaimana gereja, karena terlalu lama gereja sudah berjalan dan sedang berjalan, lalu kita lupa apa yang Tuhan inginkan sesungguhnya dalam gereja. Saudara, kalau saya mau katakan kalimat ini, perhatikan baik-baik. Ternyata sekarang ini setan-setan itu tidak ada lagi di kuburan, percaya. Setan-setan itu sudah pindah ke gereja semua. Mungkin saudara kaget dengar itu, saya mau buktikan. Di kuburan kita nggak pernah dengar ada orang bertengkar karena uang. Di gereja banyak. Betul? Di kuburan kita nggak pernah dengar orang berkelahi karena kedudukan, karena jabatan. Di gereja banyak. Perpecahan dalam gereja lebih ngeri dari perpecahan di agama apa saja. Gampang sekali orang kecewa di dalam gereja. Gampang sekali orang tersinggung di dalam gereja. Gampang sekali orang iri hati dalam gereja. Gampang sekali orang tinggi hati dalam gereja. Nah, kalau kita melihat ini, berarti sungguh setan-setan itu sudah keroyokan dalam gereja semua sekarang ini. Bukan di kuburan lagi. Maka itu gak usah takut jalan di kuburan karena setannya. Takutlah ke gereja malah karena setannya di sini semua. Ngerti ilustrasi ini? Saudara, menyedihkan. Makin tahun keadaan gereja nggak makin baik. Di mana-mana kita mendengar hal-hal yang jelek. Coba tanya, maaf. Tanya orang-orang yang tidak Kristen di Pontianak ini. Di telinga mereka, khususnya orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu, pedagang-pedagang itu, lihat, tanya mereka. Apa yang mereka dengar dan mereka lihat tentang gereja. Saudara, sungguh ini memalukan. Maka itu supaya kita tidak salah untuk yang berikut, biarlah kita mau belajar untuk mengerti dari firman Tuhan, gereja yang Tuhan maksudkan itu bagaimana. Saudara, gereja bukan tempat untuk orang Kristen. Ini sudah kaget kata ini. Gereja itu didirikan oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat buat orang-orang yang belum pernah ke gereja. Itu tujuan yang pertama. Gereja dirindukan oleh Tuhan supaya mewakili Tuhan di dunia ini. Perhatikan, ini bagian paling penting. Gereja dilahirkan oleh Tuhan supaya gereja mewakili Yesus Kristus di dunia ini. Kalau saya pakai istilah bisnis, maka semua saudara pasti ngerti. Anak-anak muda pun akan tahu. Saudara pernah ngerti kata agen tunggal dari sebuah perusahaan? Maka kalau ada perusahaan besar, di mana produk perusahaan itu banyak dipakai oleh orang-orang Pontianak dan Kalimantan Barat. Misalnya perusahaan itu ada di Jakarta. Maka orang-orang Pontianak, orang-orang Kalbar yang ingin memiliki produk itu tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta ke pabriknya. Ada agen tunggalnya di sini. Nah, kalau orang-orang Kalbar mencari barang-barang dari perusahaan itu, maka cukup datang ke agen tunggalnya, maka semua produk dari perusahaan itu pasti ada di agen tunggal. Nah, gereja Tuhan perhatikan, gereja adalah agen tunggal kerajaan surga. Katakan amin. Saya ulangi lagi. Gereja adalah agen tunggal kerajaan surga.
Amin. Nah, lalu kita harus tahu, kalau gereja itu agen tunggal kerajaan surga di dunia, maka gereja harus tahu apa saja produknya. Kalau gereja tidak pernah tahu apa saja produk kerajaan surga, maka saudara akan jual barang yang salah, yang bukan dari perusahaan yang saudara ageni, dan itu menyalahi aturan. Nah, saudara, kita harus mengerti produk-produk kerajaan surga tidak pernah bisa didapat di kelompok yang lain di dunia ini kecuali lewat gerejanya. Sebab surga tidak akan pernah mempercayakan produk-produknya kepada kelompok lain yang tidak percaya kepada Yesus. Betul, saudara? Dan lebih dahsyat lagi, produk-produk kerajaan surga adalah barang-barang, kalau saya pakai istilah ini, yang sangat dinantikan dan diperlukan oleh semua manusia di dunia ini. Seharusnya kalau gereja itu agen tunggal kerajaan surga, maka gereja tidak pernah sepi dari orang yang datang. Karena tidak ada tempat lain di mana ada produk-produk yang diperlukan dan merupakan keperluan pokok dari semua manusia di dunia. Seharusnya gereja itu tempat yang ramai, yang ceria, yang luar biasa, karena orang datang mencari. Saya tidak bisa menjelaskan semua apa saja produk kerajaan surga, tapi sepintas saja. Yang pertama itu pengampunan. Saudara, ingat ini, keperluan manusia yang terutama bukan uang. Manusia tidak perlu uang, sebab uang itu bukan segala-galanya. Maka itu saya katakan kepada saudara-saudara, anak-anak Tuhan, kalau masih ada orang di antara saudara sebagai jemaat Tuhan yang menganggap uang masih segala-galanya, biar saudara bertobat hari ini. Kalau saudara percaya uang segala-galanya, berarti saudara pun akan setuju orang berkata hidup itu karena bekerja itu untuk hidup. Saya mau buktikan kepada saudara bahwa sangat salah orang bekerja bukan untuk hidup. Dengarkan kata-kata ini. Uang bukan segala-galanya. Maka itu surga tidak punya produksi uang. Uang itu cuma ada di dunia. Tapi pengampunan ini yang nomor satu. Produk yang sangat diperlukan oleh seluruh manusia di dunia. Nah, kalau saudara beranggapan uang segala-galanya, berarti saudara percaya orang bekerja itu untuk hidup. Coba saya tanya kepada saudara, pikir baik-baik. Kalau saudara berkata bekerja untuk hidup, berarti orang yang berhasil dalam pekerjaannya itu nggak mati-mati. Berarti orang kaya nggak mati-mati juga, karena dia bisa bekerja dan dia bisa hidup karena pekerjaan. Saya mau tanya, orang kaya mati tidak? Coba jawab. Orang kaya juga mati, sebab nyawa nggak dijual kiloan di pasar. Kalau nyawa dijual kiloan, wah yang kaya nggak mati-mati, bisa stok nyawa banyak-banyak di rumah. Mengerti sekarang bahwa bekerja itu bukan untuk hidup. Orang kaya juga mati masalahnya. Lalu bekerja itu untuk apa? Kejadian 3 mengatakan bekerja itu karena tanggung jawab. Hidup itu karena Tuhan. Setuju? Kalau Tuhan tidak memberi kita hidup, saudara mau cari di mana saja, tetap mati. Dokter sehebat apapun tak bisa memperpanjang umur orang. Alat-alat medis yang hebat-hebat sekalipun tidak bisa memperpanjang umur orang. Bulan Agustus yang lalu ada satu ibu yang sakit. Nah, punya 7 anak. Dari 7 anak itu 3 itu kaya. Lalu kami diminta datang, karena dokter bilang hanya tinggal 1% harapannya. Saya kaget kok bisa ngitung 1%. Bersama istri kami datang. Nah, ternyata mereka bertujuh sedang berunding. Dokter menawarkan, dan itu saya baru tahu saudara Agustus yang lalu. Ada satu obat suntik untuk penyakit ibu itu. Sekali suntik saudara, dengar biayanya. 37 juta rupiah. Hah?
Masa ada obat semahal itu 37 juta. Nah dari 3 yang kaya, 1 anaknya itu yang perusahaan farmasi. Betul. Ini obat yang belum lama ditemukan di Amerika. Yang bisa menghilangkan racun hanya dalam hitungan detik ketika itu dimasuk. Tapi 2 anak yang lain tidak mau. Bukan berarti mereka pelit. Tapi dokter bilang kalau kau disuntikkan barang itu belum tentu mama akan hidup, itu hanya mengurangi kadar racun dalam darahnya saja. Tapi yang anak yang nomor 2 yang kaya itu berkata, ya tapi buktinya 2 hari lalu mereka sudah suntik itu. Sudah 37 juta sekali suntik. Bayangkan. Nah, saya berkata kepada mereka, maaf untuk hal ini saya tidak bisa nyampuri. Tapi kalau memang tanya pendapat, tanya dokter dulu. Oh ya dokter sudah bilang, nggak ada gunanya juga. Karena racunnya sudah kemana-mana dan ada beberapa bagian tubuh yang rusak, hanya mengurangi racun dalam darahnya untuk seketika itu. Jadi kalau kerja lagi suntik lagi, ya saya bilang ya terserah yang punya duit, saya bilang begitu. Mau apa lagi? Akhirnya mereka sepakat. Karena dokter berkata toh nggak ada harapan. Nah di situ saya berpikir, bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita ini sehat sudah. Betul nggak? Sakit sekarang ini susahnya luar biasa. Bayangkan ada obat 37 juta. Saya sampai gak percaya itu. Nah inilah bukti bahwa uang bukan segala-galanya. Amin. Jadi produk kerajaan surga yang pertama adalah pengampunan. Dan dunia memerlukan pengampunan ini. Nomor 2, kebahagiaan. Nomor 3, kesembuhan. Nomor 4, keselamatan. Nomor 5, kelepasan. Dan seterusnya ada banyak produk-produk surga itu. Nah kalau saudara meneliti, maka semua barang itu tidak akan pernah dijual di apotek manapun juga. Amin. Barang-barang itu tidak dijual di toko apa saja. Barang-barang itu hanya ada di dalam gereja Tuhan. Sayangnya agen tunggal ini goblok semua. Jangan marah saya ngomong ini. Agen tunggal ini goblok semua. Ketika orang-orang datang mencari barang-barang itu, kita tidak mampu memasarkannya. Kita cuma tumpuk di gudangnya gereja saja. Yang mati tetap mati di luar sana. Yang celaka tetap celaka di luar sana. Yang berdosa tetap berdosa di luar sana. Padahal kalau produk-produk kerajaan surga dipasarkan baik-baik oleh gereja sebagai agen tunggalnya, sudah banyak orang selamat di luar sana. Nangkap sekarang saudara? Ini gereja. Maka itu kita harus mengerti apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Maaf, bukan Pak Didi yang saya katakan. Tapi Pak Didi saya ingin tetap titip pesan. Gereja yang sudah eksis di Pontianak sekian puluh tahun, dari tahun 70-an ini ya kayaknya ini, dari tahun 70-an. Sangat ironi, sangat tidak masuk akal kalau sampai 2 tahun saudara nggak punya gembala. Maka itu Pak Didi ada target. Seharusnya gereja yang sudah sekian puluh tahun itu sudah menghasilkan gembala-gembala yang sudah ratusan, penginjil-penginjil ratusan, nabi-nabi yang ratusan, rasul-rasul yang ratusan, guru-guru yang ratusan. Katakan amin. Berarti ada kesalahan dalam sistem ini. Pak Didi 2 target. Minimal 2 tahun. Maksimal 3 tahun. Selama pengembalaan Pak Didi, sejak pelantikan Maret nanti, harus sudah lahir gembala-gembala, pengkhotbah-pengkhotbah, penginjil-penginjil, nabi-nabi, rasul-rasul di sini. Loh kok nggak ada yang ngamen jemaat? Nah ini kelihatan gobloknya begini. Maaf ya, karena saudara cuma maunya disuap terus. Enak kalau ada gembala disuap terus. Saudara, tidak ada orang tua sekaya apa di Pontianak akan bangga kalau sudah punya anak umur 20 tahun masih mama, papa, mama. Ngerti kata-kata ini? Jangan diulang tahun nih anak begitu.
Orang tuanya kan susah, 20 tahun masih mama lapar, mama lapar. 20 tahun. Mengerti? Inilah kesalahan sistem yang ada. Sebab gereja tidak mau kembali membuka kitab suci. Maaf, saya cuma berkata ini. Seharusnya bukan tata gereja yang ditulis di warta jemaat. Seharusnya prinsip-prinsip Alkitab ini. Ini yang saya selalu pakai. Yang tertulis saja kita belum melakukan semua. Ditambahi lagi oleh peraturan buatan manusia. Kan aneh. Ini kerjakan dulu, katakan amin. Kalau seluruh firman ini sudah kita kerjakan, hasilnya akan luar biasa. Jadi jemaat, inilah kesalahan. Maaf, majelis saya mau berkata kepada saudara. Jangan cuma bangga kok saudara terpilih jadi majelis. Lalu yang diurusi cuma urusan gereja saja. Majelis dan gembala dipanggil oleh Tuhan bukan cuma untuk ngurus gereja. Ada firman yang jelas. Semua anggota gereja dari gembala, majelis sampai anggota itu adalah orang-orang marketing yang hebat. Yang sanggup memasarkan produk-produk kerajaan surga. Amin. Seharusnya begitu. Jangan ada yang bangga kalau diangkat majelis sudah 5 periode, tapi untuk saksi pada satu orang aja nggak berani. Itu namanya jago kandang. Kalau di gereja, wah luar biasa. Begitu keluar pintu gereja sudah kayak kucing sakit, nggak berani buat apa-apa. Saudara punya tetangga yang gak ada batasnya, cuma dinding saja. Misalnya 20 tahun saudara bertetangga dengan orang Buddha ini. 20 tahun tetangga saudara gak pernah tertarik, gak pernah coba tanya Yesus itu siapa. Berarti Kristen ini perlu dibaptis lagi dan direndam 2 minggu baru dikeluarkan. Mengerti kata-kata ini? Sebab kalau 20 tahun bertetangga dengan orang yang belum Kristen dan orang itu nggak pernah tanya soal Yesus, ini Kristen model apa? Jangan bangga majikan-majikan Kristen. Kalau saudara punya pembantu yang sudah 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun ikut saudara, lalu saudara cerita kepada teman-teman, oh pembantuku setia. Saya mau tanya, tolong Pak Didi, ini perlu diperiksa jemaat masing-masing. Kalau saudara sudah punya pembantu puluhan tahun tinggal satu rumah, ternyata nggak pernah ingin tahu siapa Yesus, berarti ini majikan yang salah. Awas saudara, jangan senyum-senyum dulu, nanti saya akan periksa di rumah saudara, pembantumu berapa tahunan di situ. Saudara orang kaya, saudara punya sopir pribadi yang tiap hari satu mobil, sudah 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tetap tidak pernah bergeming untuk tanya sekali saja. Apa yang Bapak cari kalau Bapak ke gereja? Berarti seorang majikan yang salah dan Kristen yang salah. Roh Kudus memberi saya pengertian sangat sederhana soal gereja. Yesus berkata dalam Matius 5, tidak tahukah kamu bahwa kamu garam? Cepat, jangan bilang garam dapur, awas kamu bilang garam dapur. Yesus berkata apa tentang kita? Garam dunia. Ingat, bukan garamnya kecamatan, bukan garamnya kabupaten, bukan. Kita ini garamnya dunia, katakan amin. Berarti seluruh hidup kita ini garam dunia itu. Jadi yang garam dunia bukan pipimu saja, bukan cuma perutmu saja, tapi seluruh hidup ini garam dunia. Amin kan lagi. Maka makin gemuk saudara, makin banyak garam. Ingat itu baik-baik. Saya cuma 61 kilo. Pak Didi berapa? 85. Wah, luar biasa. Nah, saudara, kalau saya 61 kilo garam dunianya, Pak Didi 85 kilo. Dengar, yang masing-masing awas pura-pura lupa timbangan badanmu ya. Awas. Nah, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di sekitar kita
Apalagi yang tinggal serumah dengan kita, karena pembantu, karena sopir, atau karena ipar, atau kemenakan, atau saudara yang belum percaya Yesus. Saya selalu punya target. Maka itu saudara sudah dibuktikan oleh banyak orang. Orang yang belum percaya kepada Yesus, kalau dia mau tinggal dengan saya, maka itu saya rumah saya besar. Saya senang nampung orang di rumah saya, khusus yang belum Kristen. Dan saya beri target 3 bulan. Kalau sampai orang ini 3 bulan kumpul saya tidak asin-asin, saya akan hukum diri saya sendiri. Kenapa? Saya anggap, tapi jangan ngomong sama orang yang supaya nggak tersinggung. Orang itu saya anggap telur bebek yang saya mau jadi telur asin. Tapi jangan ngomong sama orang ntar marah kalau dia bilang telur bebek. Nah saudara, untuk ngasin sebutir telur bebek nggak perlu garam 1 kilo, rusak itu telur nggak kemakan. Cukup 2 sendok makan garam, rendam dalam air, cairkan dalam air, maka telurnya kita masukkan. Itu saja, kurang dari 10 hari sudah asin telur itu. Kalau sampai 2 minggu telurnya nggak kemakan, bayangkan. Nah, kalau sampai ada garam 61 kilo, ngasinkan telur 1 butir 3 bulan nggak asin-asin, ini garam cap apa? Siapa yang kau tertawakan? Dirimu sendiri, tahu nggak? Saudara, ini prinsip gereja yang sederhana. Katakan amin. Kita ini garam dunia semua, betul? Orang-orang itu perlu rasa dalam hidup. Tidak ada agama, tidak ada tokoh negarawan, tokoh politik, manusia yang hebat, bahkan pendiri agama apa saja yang pernah berkata pengikutnya garam dunia kecuali Yesus. Nah, kalau kita garam dunia, maka dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, pasti akan memberi rasa pada orang-orang di sekitarnya. Maka itu kalau garam, misalnya satu keluarga saudara terdiri dari 4 anak, pasti 6 orang dalam rumah tangga itu. 6 orang yang saya rata-ratakan, 1 orang 50 kilo. Berarti ada 300 kilo garam di rumah itu. Tetangga kiri kanan depan belakang 20 tahun gak asin-asin, ini garam apa? Berarti ada yang salah. Tuhan tidak ingin menjadikan seluruh dunia beragama Kristen. Tidak, jangan salah ngerti. Tuhan tidak pernah berkeinginan semua orang cuma punya satu agama di dunia. Tidak. Tapi yang Dia inginkan, mereka kenal Tuhan karena kita perwakilan Tuhan di dunia ini. Nah, kalau perwakilannya yang mana Tuhan tidak bisa cari dan menemukan siapa-siapa lagi kecuali kita, gerejanya, ternyata perwakilannya nggak bisa mewakili dirinya, berarti Tuhan nggak bisa dikenal oleh dunia ini. Anak-anak muda, apa yang kau pikirkan dalam hidupmu dengan teman-teman di sekolah, di kampus? Karyawan-karyawan, apa yang saudara pikir dengan teman-teman sekerjaan? Pengusaha-pengusaha, teman-teman dagang saudara yang belum Kristen, apa yang saudara pikir tentang mereka? Tidak usah mengajak mereka ke gereja, tidak usah membuat mereka jadi Kristen, tidak. Karena nggak ada perintah seperti itu. Perintah yang ada, garami mereka, katakan amin. Sampai mereka itu bisa punya rasa dalam hidup. Saudara, orang bisa tahan tanpa gula, tapi orang nggak bisa tahan tanpa garam. Betul nggak? Semua pernah ngalami. Gula kita bisa hindari, tapi garam ini bagaimanapun juga masakan seenak apa, bumbu-bumbu yang lain, tapi yang satu ini ketinggalan, tetap rasa tidak enak. Nah, itulah fungsi garam. Dunia kita sekarang dunia yang hambar dan dunia yang tawar, betul? Orang mencari rasa dalam hidup ini, maka seharusnya gereja sebagai garam dunia yang memberi jawaban. Mari kita baca ayat ini. Yesaya 49 ayat yang ke-6. 800 tahun, perhatikan ya, 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan.
Jadi jarak Yesaya kepada Yesus lahir itu 800 tahun. Berarti sampai Yesus Tuhan kita melayani itu jaraknya 830 tahun. 830 tahun sebelum Tuhan datang, Bapa di surga sudah memberi peringatan, memberi warning, memberi awas-awas kepada Yesus Tuhan. Yesaya 49 judulnya ada 2. Judul besarnya apa? Pasal 49 sampai pasal 55, pasal 53 apa judulnya? Hamba Tuhan. Lalu untuk pasal 49 sendiri judulnya apa? Ya, hamba Tuhan sebagai terang bagi segala bangsa. Nah, saudara perhatikan. Jadi pasal 49 sampai 50, berapa di Alkitab saudara? 55 itu untuk Tuhan Yesus. Dan khususnya pasal 53 itulah penderitaan Yesus yang dinubuatkan sebelumnya. Ngeri sekali. Jadi sebelum dia datang, Bapa di surga sudah menuliskan apa-apa yang boleh dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan apa-apa yang tidak boleh dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, salah satu peringatannya pada ayat 6. Saya mau baca dan terjemah bebas. Pasal 49 ayat 6. Dengar majelis, dengar anak-anak Tuhan, dengar orang Kristen 20 tahun jadi Kristen, apakah semua kita sudah menggenapi ini atau belum? Yesus, saya berkata, terjemah bebas, awas, kalau engkau nanti datang ke dunia, ini Bapa yang berkata, ternyata pelayananmu menjadi hambaku hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, maka hal itu terlalu sedikit bagimu. Ngerti kalau saya balikin? Jadi Papa sudah pesan 830 tahun sebelum Tuhan Yesus melayani. Awas Yesus, kalau kamu sudah sampai di dunia nanti, ternyata pelayananmu hanya untuk orang-orang Israel dan untuk suku-suku Yakub saja. Padahal mereka itu sudah aman, sudah terpelihara, sudah selamat. Awas kamu. Hal itu terlalu sedikit. Mari kita cari. Siapa orang Israel dan siapa suku Yakub dalam masa perjanjian baru? Gampang. Suku-suku Yakub dan orang Israel pada zaman perjanjian baru adalah orang-orang yang sudah Kristen. Katakan amin. Nah, dengar hamba-hamba Tuhan, dengar majelis, dengar anggota gereja. Sesibuk apapun kita, dari Senin sampai ketemu Senin lagi, kita nggak punya waktu untuk yang ngurus yang lain. Karena urusan gereja begitu memakan waktu dan menyita waktu. Kalau kita gereja sibuk dari Senin sampai ke Senin, ternyata yang dilayani hanya yang sudah Kristen, maka Papa akan menegur dengan cara yang sama. Terlalu sedikit bagimu. Engkau menjadi hambaku, jadi pelayanku, tapi hanya untuk orang yang sudah Kristen saja. Dengar, 830 tahun sebelum sedang. Kalimat berikut. Lalu apa yang ditargetkan? Perhatikan kata Bapa kepada Yesus. Padahal, saya ganti kata tetapi dengan padahal supaya lebih memudahkan. Padahal aku Bapamu akan membuat engkau menjadi apa? Terang bagi siapa? Bangsa-bangsa. Supaya apanya? Nah, inilah produk kerajaan surga. Pengampunan, keselamatan. Ini produk nomor 1. Supaya pengampunan, supaya keselamatan yang dari mana? Daripadaku, dari surga. Sampai kemana? Ke ujung bumi. Anak-anak muda, maaf saya harus berkata, gereja begitu rajin memberi kesibukan anggota jemaat. Minggu kebaktian, Senin rapat, doa, Selasa cetak warta, Rabu latihan musik, Kamis doa jemaat, nanti Jumat apalagi, Sabtu apalagi, Minggu gereja lagi, terus dari hari ke hari, nggak putar-putar, cuma dalam lingkungan gereja saja. Dengar jemaat Pontianak, Tuhan akan marah. Terlalu sedikit bagimu.
Yang Papa rindukan, gereja itu keluar. Katakan amin. Tinggalkan kemapanan dan zona nyaman ini. Lihat kiri kanan kita. Lihat orang-orang tinggal serumah dengan kita yang belum percaya kepada Dia. Perhatikan itu. Saudara, Tuhan Yesus sangat rindu. Ini terjadi dalam kehidupan kita. 25 Desember, saya memberkati pernikahan di Bandung. Adik bungsu dari Istana Group, kalau seorang Bandung tahu itu orang kaya. Mereka pakai pesta kebun di Kota Bunga di Lembang. Ya, Kota Bunga itu ya. Sudah tempatnya bagus. Selesai, langsung resepsi di situ. Nah, pada waktu makan, lalu saya dilayani oleh seseorang, mereka sewa catering. Nah, begitu dia melayani saya, dia ambilkan sate. Roh Kudus menggerakkan saya untuk ngomong dengan orang ini. Akhirnya namanya saya tahu Wawan. Karena saya masih 2 hari di Bandung, maka saya bilang kepada pimpinannya, pimpinan catering itu, yang kebetulan saya kenal juga. Saya meminta waktu untuk salah seorang karyawan ketemu saya nanti di hotel. Akhirnya sore dia datang. Wawan ini orang Sunda, bukan Kristen. Saya cuma ceritakan apa yang saya terima dari Isa yang kau sebut juga dalam kitab suci tentang hidupmu. Saudara, dia terkejut. Dia bilang istri saya saja belum pernah tahu akan hal ini. Saudara, sampai sekarang dia masih kontak dengan saya. Hanya gara-gara dia nyodorkan sate. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kemana saja kita pergi, kita itu bisa menjadi berkat buat orang-orang. Saya beri contoh yang paling gampang. Kalau ada pengusaha kayu, lihat aja. Kemana saja dia pergi, pasti matanya bisa lihat kayu. Betul nggak? Apa itu salah? Tidak, memang itu pekerjaan. Kalau ada orang kerjanya jual beli tanah, kemana saja dia pergi langsung tahu tanah kosong punya siapa itu. Pasti ditanya. Karena memang itu pekerjaannya. Nah, gereja itu pekerjaannya adalah mencari orang-orang yang belum tahu jalan keselamatan. Seharusnya kemana saja kita pergi ketemu orang, lihat orang, ada orang, ada orang. Kira-kira bagaimana orang itu? Ada kerinduan yang besar. Kita ingin menyaksikan Yesus yang luar biasa, yang kita pernah alami kebaikannya dalam hidup kita. Saudara, itulah cara yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Itu tanggal 25 Desember. Tanggal 5 Januari, tanggal 8 Januari, saya ke Bandung lagi. Ada pernikahan lagi. Tapi saya harus mimpin retreat dulu di daerah Cipanas. Nah, ternyata panitia ada kesalahan, sehingga mereka tidak siapkan mobil untuk ngantar saya ke Bandung. Maka jam setengah 11 malam, selesai sesi terakhir itu, saya cegat bis dengan salah seorang anak saya. Saudara, ternyata nggak ada bis yang ke Bandung, yang ke Tasikmalaya. Dan saya tahu jalur itu. Maka itu walaupun saya pendeta, saya tuh paling nggak suka kalau sering dijemput, karena saya ingin ketemu orang-orang itu di jalan. Dan saya tahu jalurnya. Kalau bis itu ke Tasikmalaya, saya akan turun di pintu tol dari Padalarang sebelum masuk Cimahi. Dan saya akan cari angkot di situ. Nah, panitia menyesal, merasa bersalah. Jangan merasa bersalah. Nggak bisa ditinggal panitia. Malam ini nggak ada yang bisa ngantar, nggak ada sopir juga. Saya mau naik bis. Ternyata hujan lebat, saudara. Nah, sopir bisnya cukup baik. Maka saya turun di pintu tol bersama anak saya. Sopir bisnya berkata, karena saya sempat ngomong sopir bisnya. Cuma nggak bisa lama karena saya takut ganggu. Dia tunggu sampai ada angkot yang berhenti. Saya bilang, Pak, nggak apa-apa, kalau lama bagaimana? Ya Bapak juga di sini mau pakai apa? Nggak ada payung. Bayangkan sopir bisnya mau nunggu. Saya bilang, kasihan penumpang yang lain, nggak apa-apa. Masuk sekarang pun ke Tasik terlalu pagi juga buat mereka. Sudah bayangkan, saya pikir terima kasih Tuhan kalau dia mau nunggu. Saya kesempatan ngomong sopirnya. Belum selesai ngomong, ada angkot masuk. Pak, sudah ada angkot, baik. Saya turun, saudara. Setujunya alamat, saya harus ke daerah Saudara Sumantri, dekat kampus Maranatha itu. Saya tawar, dia mintanya mahal sekali, 50.000. Karena sudah malam hujan lagi, ya sudah saya tegal dulu, nggak mau, nggak apa-apa. Saya naik, saudara. Ternyata hujannya lebat, angkot ini nggak bisa kencang jalannya karena hujan terlalu lebat. Dan kesempatan saya ngomong dengan sopirnya lagi. Sampai di tempatnya ini, saya tawarkan,
Pak, boleh nggak saya doakan Bapak? Dia bilang, terima kasih, terima kasih. Lalu saya dengan anak saya, dengan yang punya rumah, saya panggilkan dia keluar. Kita tempangkan tangan atas supirnya. Saya berkata, Pak, mungkin kita nggak ketemu lagi. Tapi kalau Bapak ngikuti petunjuk yang ada di kitab suci Bapak, saya bilang pakai Alkitab, di kitab suci Bapak, maka kita akan ketemu di surga satu hari nanti. Saudara, saya lihat matanya berkaca-kaca. Lalu saya nggak bayar 50, saya bayar dia 75. Dia senangnya luar biasa. Saudara, dengarkan. Di mana garam dunia ada, pasti bisa memberi rasa kepada orang di sekitar. Kita tidak membawa orang pindah agama, tidak. Saudara, jangan sekali-kali nyakiti orang Tao atau orang Buddha. Jangan sekali-kali kita mengata-ngatai mereka nyembah berhala. Jangan sekali-kali. Mereka akan sakit hati kepada kita nanti. Jangan pernah mengejek topeng mereka. Jangan sekali-kali. Saudara, saya banyak punya sahabat orang-orang Buddha. Kita harus jujur. Tidak ada kelompok manusia manapun di dunia yang mengajar soal kebaikan sebaik Buddha. Tidak ada. Untuk kebaikan kita perlu belajar dari orang Buddha. Kita harus membedakan. Buddha itu bukan agama. Konghucu itu bukan agama. Taoisme itu agama. Buddha dan Konghucu itu pengajaran etika. Cuma kecampur dengan Tao, dengan mistik dan sebagainya itu. Maka itu tadi pagi saya baca Pontianak Post, wali kota ingin mendata. Saya bilang ini salah pendapat wali kota ini. Konghucu itu bukan agama. Yang perlu diselidiki itu ajaran etika. Dan saya bisa membuktikan Konghucu belajar banyak dari orang-orang Yahudi. Prinsip hormat pada orang tua. Agama tertua di dunia. Kalau saya berkata agama. Yang mengajarkan hormat pada orang tua adalah Yahudi duluan. Dan itu luar biasa. Maka itu di dunia kita masing-masing kita harus bisa mengenal. Paulus menyatakan itu untuk bisa mendapatkan orang sebanyak-banyaknya. Dia rela menjadi seperti orang-orang itu. Nah, gereja perhatikan ini. Dan ada banyak yang lain saya bisa ceritakan masalah ini. Saya harus beralih kepada pengembalaan sekarang. Apa kata Alkitab soal pengembalaan? Begitu Pak Didi, saya tinggalkan pesan ini supaya minimal 2 tahun Pak Didi di sini sudah muncul orang-orang hebat dalam jemaat ini. Saya bisa mandiri dan sudah bisa berkembang lagi ke lain. Apa itu pengembalaan? Kita buka Galatia 4 ayat yang ke-19. Galatia 4 ayat yang ke-19, inilah pengembalaan. Galatia 4 ayat yang ke-19. Anak-anak Tuhan perhatikan ini. Galatia pasal 4 ayat 19. Saya tidak menemukan ayat lain sejelas ayat ini soal pengembalaan dalam kitab suci kita. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam dirimu. Luar biasa. Ayat 20 saya teruskan supaya tahu kondisinya. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini. Dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Jadi Jemaat Galatia begitu susah diatur. Paulus sebagai gembala sampai kewalahan. Bagaimana cara ngaturnya? Dia di penjara, nggak bisa menemui, nggak bisa menghadapi. Maka itu dia cuma kirim surat saja. Saudara, inilah pengembalaan yang benar. Kata kunci pada ayat ini adalah lagi. Nah, ini yang mengherankan. Sakit bersalin itu di mana-mana ya cuma sekali. Begitu anak lahir ya sudah nggak sakit lagi si ibu. Ternyata gembala itu seperti seorang ibu yang sedang mengandung. 9 bulan 10 hari kita digembalakan oleh gembala-gembala itu. Ternyata 9 bulan 10 hari adalah waktu di mana kita didoakan, dinasihati, dididik, ditegur, diberi makanan yang sehat oleh para gembala itu. Tapi targetnya harus seperti ibu hamil. Jadi tidak boleh menggembalakan
dalam waktu yang lebih dari 2 tahun. Karena nggak mungkin ada orang hamil sampai 2 tahun. Sudah hamil apa itu? Ngerti kata ini? Nah, tapi begini, pengembalaan bisa lebih lama ketika, maka itu lihat semua orang kalau dengar ada anaknya melahirkan, kakaknya melahirkan, tetangganya, temannya, kenalannya, saudara, pasti yang ditanya itu 2 hal. Nggak mungkin orang tanya, dia bawa emas nggak waktu lahir? Nggak mungkin tanya begitu. Ini tanya pasti yang pertama, laki atau perempuan? Betul? Yang nomor 2, mirip siapa? Betul nggak? Itu pertanyaan klasik. Nah, ternyata sama dengan ayat ini. Seorang gembala mengembalakan jemaat dengan susah payah menasihati, mendoakan, mendidik, menegur, mengkhotbah dan semuanya itu. Tiba waktunya gembala sakit bersalin, aduh mau melahirkan ini. Begitu lahir yang harusnya semua anggota jemaat itu mirip Yesus sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kami. Tapi setelah dididik, didoakan, dinasehati, lahir nggak mirip Kristus, mirip tetangganya Kristus. Maka si gembala harus memasukkan lagi ke rahimnya. Masuk lagi kamu, aku kandung kamu lagi. Didik lagi, doakan lagi. Waktunya lagi melahirkan, sakit lagi. Lahir, belum mirip lagi, masuk lagi. Nah, inilah konsep pengembalaan yang sangat tepat dalam Alkitab. Maka itu kalau 20 tahun lebih, 30 tahun jemaat ini, 5 tahun sudah digembalakan, nggak mirip-mirip Kristus. Ini yang salah pendetanya atau jemaat? Saya nggak tahu kalau begitu sudah. Pak Didi, ini tugas. Maka itu anak-anak Tuhan, perhatikan betul-betul kebenaran. Karena ini yang Tuhan minta, semua kita serupa Yesus. Katakan amin. 1 Yohanes 3 ayat 2. Perhatikan. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Kita lihat ayat ini supaya kita makin kuat di dalam Dia. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Lihat apa yang Tuhan katakan di sini tentang kerinduannya untuk gerejanya, untuk jemaatnya pada akhir zaman ini. Sudah dapat 1 Yohanes 3 ayat 2? Saya akan baca untuk saudara. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, kapan? Sekarang. Kita adalah siapa? Anak-anak Tuhan. Memang sekarang adalah anak-anak Tuhan. Tetapi, nah ini dia, belum nyata apa keadaan kita nanti. Coba saya berhenti dulu sampai di sini. Saudara yang sudah pernah punya anak, perhatikan. Betulkah wajah bayi itu bisa berubah-ubah? Betul bukan? Sampai berapa bulan mereka masih bisa kadang-kadang kayak mamanya, kadang-kadang kayak papanya. Nah, ternyata firman ini menggunakan prinsip itu. Begitu saudara dan saya bertobat, mengaku dosa, percaya Yesus, dididik, lalu dibaptis, memang saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Tapi belum tahu mirip siapa. Ngerti? Karena tergantung proses pendidikannya. Seperti siapa kita ini. Maka itu gereja, kita nggak cukup hanya seminggu sekali. Nggak cukup. Seminggu sekali cuma berapa saat kita dengar firman. Maka itu kalau ada pengajaran-pengajaran di luar hari Minggu, jemaat harus ikut. Supaya kita dididik, katakan amin, untuk jadi serupa Yesus. Dan ini ada target, harus 2 tahun minimal. 2 tahun itu intensif, diajarkan. Maka masing-masing akan tahu karunianya, tempat layanan di mana. Enggak tiap saat diajar, enggak bisa begitu. Saya lanjutkan terus ini. Ayat yang kedua, ayat 1 Yohanes 3. Akan tetapi kita tahu. Apa yang kita ketahui? Bahwa apabila Kristus menyatakan diri. Nah, inilah waktu yang ditunggu. Apabila Kristus menyatakan dirinya.
Artinya apa? Dengar, ini target. Pak Didik, buat target ini. Tolong anak-anak Tuhan, buat target ini. Kekristenan kita itu dinyatakan dewasa apabila Kristus sudah bisa nyata lewat hidup kita kepada dunia. Katakan amin. Sekarang waktu pertama kali bertobat belum jelas seperti siapa. Karena masih dididik. Wah, kita masih macam-macam hidup ini. Manusia lama kita masih sering muncul. Tapi setelah dididik oleh gembala-gembala, oleh majelis-majelis, kita diajar, kita diberi makan firman, terus begitu, maka Kristus akan nyata lewat kita. Nah, ini kata perwakilan. Saudara, karena surga tidak punya perwakilan di mana-mana kecuali gerejanya, maka mau tidak mau gereja harus bisa mewakili Yesus, menyatakan Yesus kepada dunia. Sebelum gereja bisa menyatakan Kristus kepada dunia, berarti kita belum dianggap dewasa. Nah itu tadi, kalau sudah 15 tahun, 5 tahun, 10 tahun jadi Kristen, masih ngedot terus, nggak lucu saudara-saudara tua ngedot. Ngerti kata ini? Akan menyedihkan orang tua. Maka itu Pak Didi harus punya target untuk Jumat ini. Data. Siapa yang paling lama dalam Jumat ini? Yang dari tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an didata. Nah kalau saudara sudah tahun 70-an di gereja ini, tahun 80-an, tetap disuapi. Nggak bisa makan sendiri. Saudara-saudara sakit. Kita ini sakit. Nggak dewasa-dewasa. Lanjut. Masih ayat 2. Saya ulangi lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya lewat kita, maksudnya kita akan bagaimana? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Menjadi sama seperti Dia. Bayangkan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Radikal firman ini enggak cuma mirip, tapi sama seperti Yesus. Aminkan lagi. Hai orang Kristen, inilah target yang surga tunggu dari semua kita yang percaya kepada Yesus. Targetnya adalah suatu hari nanti Papa ingin semua kita jadi sama seperti Yesus. Kalau itu terjadi, saudara, dunia akan lihat Yesus yang luar biasa. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Coba renungkan. Kita akan melihat Dia dalam keadaan sebenarnya, enggak samar-samar. Inilah target kekristenan. Saudara, saya ingin berikan ilustrasi ini. Perjamuan kudus. Dengar, nanti saudara akan menentukan kita ini sakit apa. Bukankah setiap kali kita makan dan minum tubuh Yesus dalam perjamuan itu makan dan minum? Betul tidak? Coba jawab. Makan dan minum? Yohanes 6 mengatakan itu makanan yang sungguh-sungguh dan itu minuman yang sungguh-sungguh. Sekarang musim durian. Inilah satu-satunya buah kalau kita makan nggak bisa sembunyi, pasti ketahuan sudah. Betul? Saudara mau gosok gigi sampai habis satu cup odol itu tetap bau. Betul? Nggak bisa sembunyi orang makan durian. Nah, seandainya perut rohani orang Kristen itu sebagus perut jasmaninya, dengar baik-baik. Ada yang dokter di sini? Siapa yang tahu istilah sakit pencernaan? Ada biasanya anak-anak kecil, orang tua. Karena sudah umurnya belum cukup, kalau dia masih bayi atau umur sudah terlalu lanjut sehingga pencernaan nggak baik, makan pisang, keluar pisang. Makan apa saja, minum susu, dia keluar susu, nggak bisa dicerna. Ada pernah dengar penyakit seperti itu? Nah, sebetulnya orang Kristen rata-rata kena penyakit ini, sudah. Kok bisa? Dengar baik-baik. Kalau kita makan durian, jangan bilang 1 jam, terlalu lama. Dalam hitungan menit saja, semua kita tahu, maaf ini,
Begitu kita kencing, sudah bau dia. Betul tidak? Karena duriannya sudah menjadi tubuh kita. Duriannya menjadi daging dalam hidup kita. Nah, seharusnya kalau kita mau, nggak apa-apa Pak, siapa Bapak kacamata, saya nggak minum, tidak ada minum di situ, terima kasih. Kalau kita pencernaannya baik, ingat, berapa tahun sebagai orang Kristen kita sudah makan dan minum tubuh Yesus. Kemana Yesusnya itu kok nggak bau apa-apa? Nangkap sekarang? Berarti kita ini sakit. Makan Yesus, keluar Yesus, nggak jadi daging. Pencernaan kita rusak semua ini sudah. Ngerti kata-kata ini saudara? Seharusnya kalau kita makan dia, minum dia, jadi dia dalam hidup kita. Nah, inilah kegagalan gereja. Bertahun-tahun kita dengar firman, tapi kita salah mencerna. Kita memilih-milih. Saudara, saya mempelajari ini. Perut kita itu satu-satunya bagian tubuh yang paling jujur. Coba lihat. Mata kita bisa salah nggak lihat sesuatu? Bisa, betul? Pernah malu, betul-betul malu. Kita pikir teman kita, hei, apa kabar kamu? Bukan. Aduh, malunya luar biasa. Mata bisa salah. Saudara milih barang di toko belanja, wah, yang punya toko sampai marah. Barang satu rak dikeluarkan semua, nggak jadi beli. Karena milihnya begitu teliti. Bisa salah juga. Pendengaran kita bisa salah tidak? Bisa. Penciuman juga bisa salah, bukan? Bisa. Tapi perutnya nggak pernah bisa salah. Kalau dia lapar, jangan bohong, dia pasti bunyi. Nggak percaya. Betul? Ini perut kita. Nah, ternyata dalam hal makanan, kalau kita makan racun, sengaja ataupun tidak, apakah perut bisa nolak? Langsung milih? Bisa tidak? Tidak. Dia jujur. Apa yang kita masukkan, dia olah. Nah, anehnya, kalau Yesus yang masuk, kok bisa nggak jadi apa-apa? Ini perut apa ini? Mengerti kata-kata ini, saudara? Maka itu Kristen kita perlu berubah. Firman yang kita dengar tiap minggu, ini makanan, bukan? Betul? Ini makanan. Mengapa makan bertahun-tahun tetap nggak jadi daging? Bukan cuma cacingan, nagan dalam perutmu itu ada naganya bisa-bisa ini. Ngerti? Ayo kita bertobat sekarang ini. Mengapa kita nggak jadi seperti Yesus? Padahal kita tiap minggu makan Yesus, minum Yesus, karena ini firman-Nya. Saya harap saudara mengerti, 30 tahun jemaat ini, gembala belum bisa keluar dari jemaat sendiri, ada yang nggak beres di sini. Ini pasti salah. Seharusnya 30 tahun saudara jemaat yang mandiri. Ada penginjil-penginjil, guru-guru, nabi-nabi, rasul-rasul, pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat, gembala-gembala hebat di sini. Mengerti kebenaran ini sekarang saudara? Begitu Pak Didi, ini tanggung jawab untuk 2 tahun ke depan. Lahirkan orang-orang hebat di gereja ini. Katakan amin. Majelis-majelis, ubah pelayanan saudara. Jangan cuma pintar ngitung kolektor. Maaf saya berkata. Jangan pintar cuma ngurus administrasi. Jangan pintar cuma ngurus PLN, maintenance gedung. Pintar-pintarlah ngurus jemaat. Sampai semua jadi seperti Yesus. Ini kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Gereja tanpa orang-orangnya jadi seperti Yesus, maka itu bukan gereja. Saya pernah meneliti, maaf ya jangan marah. Kenapa ya Tuhan? Apakah yang khotbah salah? Kalau kok yang khotbah salah, masa pendeta salah semua? Tapi kalau bilang nggak salah, kenapa yang dengar kok nggak pinter-pinter? Yang salah ini siapa? Karena saya sebagai gembala, sebagai pendeta juga cari sebabnya. Yang salah siapa? Sampai suatu hari saya dapat satu ilustrasi dari teman saya. Dan saya tahu inilah kesalahan orang Kristen. Salah mencerna dalam pendengaran. Enggak didengar baik-baik. Tapi diselewengkan firman itu. Nah begini Ustaznya, dengar. Saya harap saudara akan menilai dirimu sendiri. Suatu hari ada seorang pasien. Nah bapak ini punya dokter keluarga.
Dan dokter sudah bertahun-tahun sudah tahu betul seluk-beluknya. Nah, ketika suatu hari bapak ini ke dokternya, ke dokter keluarga dengan keluhan-keluhan yang aneh, lalu dokter lihat rekor kesehatannya, wah, lain semua sekarang. Kolesterolmu tinggi, darahmu tinggi, tekanannya. Kenapa jadi begini? Nah, dokter ini tahu. Biasanya bapak ini makanannya ikan yang sehat itu. Baru dia cerita, iya. Akhir-akhir ini saya banyak diundang pesta teman-teman saya. Aduh, saya sekarang jadi suka makan daging babi. Soalnya saya heran lihat babi itu, saya. Kenapa kalau dimakan orang dengan cara berlebihan, kita bisa stroke, bisa macam-macam. Kok saya nggak pernah lihat babi kena stroke? Itu kenapa? Itu yang heran, di mana tak salahnya itu. Nah, lalu dokter ini bilang, 1 bulan ke depan, Bapak harus kembali ke makanan yang semula. Semua yang berenang yang boleh kau makan. Babi tidak boleh, yang lain tidak boleh. Sebulan kemudian kembali, saya akan periksa lagi. Saudara, sudah sebulan kok nggak balik-balik. Dokter ini curiga, mati atau hidup ini orang. Kasus sebelum nggak balik karena rekod yang terakhir tinggi, kolesterolnya, tekanan darahnya tinggi. Sebulan lebih nggak balik, dia merasa bertanggung jawab karena itu pasiennya. Dia datang ke rumah orang ini dengan was-was. Ketika sampai di rumah, dia ketemu istrinya lagi nyapu di halaman depan. Wah, mana suaminya? Biasanya berdua di sini. Dia tanya pelan-pelan, "Ibu, apa kabar?" "Baik." "Bapak bagaimana?" "Oh, baik, ada di belakang." Oh, hidup dia kalau begitu. Puji Tuhan, dokternya. "Sedang apa Bapak?" "Enggak tahu, udah di kolam di belakang." "Saya boleh ketemu?" "Boleh." Dokternya terperangah lihat si pasien bandel ini tadi. Dia lihat sesuatu yang enggak lazim, saudara, di kolam itu. "Bapak sedang apa?" "Oh, dokter bilang kan saya harus makan yang berenang. Sekarang saya lagi ngajari babi berenang." Ngerti ilustrasi ini, saudara? Yang goblok siapa kalau begitu? Nah, seperti itu kebanyakan orang Kristen. Dengar sih, dengar. Tapi diselewengkan firman itu. Oh, pasti bukan begitu. Ini pasti begini. Apabila firman kita selewengkan dengan kedagingan kita, maka firman itu enggak jadi firman dalam hidup kita. Ambil keputusan gereja. Sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Jangan bodoh kayak orang ini tadi. Ngapain ngajari babi berenang? Mau sampai mati juga nggak bisa berenang dia. Nah, saudara, kalau kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, maka sungguh dia makanan yang sehat, dia makanan yang hidup, dia roti hidup, dia akan menghidupkan kita. Dan dari hari ke hari, Yesus akan makin nyata dalam kehidupan kita. Pasang target 25, kita sudah lewati 35 hari ini. Ya 34 hari. Mari kita serius dengan Tuhan. Masih ada 200 sekian hari ke depan sama tahun 2005 ini. Biarlah kita hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ayat terakhir, saya serahkan pada Bapak Gembala. Roma 8:20.